Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lebah, kembali lagi bersama aku Dina di podcast Suara Lebah. Nah, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang sering banget kita omongin di usia 20-an, yaitu pacaran islami, mitos atau fakta. Nah, tapi guys, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari divisi keputrian. Nah, boleh kenalan dulu Kak? Oke, kenalin, nama aku Uzlika Ismiati. Kalian bisa panggil aku Ismi, dan aku dari Prodi Manajemen Dakwah. Halo, kenalin, nama aku Ika Ismatul Hawa, biasa dipanggil Ika. Aku dari Prodi KPI. Boleh disapa dulu teman-teman Lebah. Halo teman Lebah. Oke, sebelumnya nih Kak, sebelum masuk ke topik inti nih, kalau kita dengar tentang pacaran islami, apa sih yang mungkin terlintas di benak Kak Ismi dan Kak Ika tentang pacaran islami? Apa mungkin chat di jam 3 pagi ngingetin sholat tahajud yuk gitu, atau misalnya ngingetin buat sholat duha bareng, atau misalnya ngajakin buat puasa di hari Senin Kamis. Nah, gimana tuh? Ya, menurut aku yaitu proses pendekatan yang mengatasnamakan Islam. Padahal di dalam Islam sendiri itu tidak ada namanya pacaran islami gitu. Tapi kita aja yang kadang salah mengartikan, dan itu berhubung lebih ke negatif ya, yang mengatasnamakan bahwasanya pacaran Islam itu diatur atau ada dalam Islam gitu. Padahal sebenarnya tidak ada. Ya seperti itu tadi, kayak ngajak tahajud bareng yuk, duha bareng yuk, puasa bareng yuk besok gitu. Jadi biar sama-sama mencapai ridho Allah, padahal itu tidak ada sama sekali gitu. Oke, kalau menurut aku pribadi yang terlintas di benak aku ya, pacaran syar'i atau pacaran Islam, yaitu yang seakan-akan kita nih dari visi cewek, kok aku selama dekat sama dia tuh aku ngerasa lebih dekat gitu. Kalau lebih baik ada yang ngingetin sholat duha, lebih ada yang ngingetin, lebih buat apa ya, berubah jadi lebih baik lagi ketika sama dia. Itu sih menurut aku. Benar. Kita langsung masuk aja ya ke segmen pertama. Di sini ada pertanyaan ya. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman wala taqrabuz zina, yang artinya dan janganlah kalian itu mendekati zina. Nah, ayat ini tuh yang dia melarang untuk tidak mendekati zina. Nah, menurut kakak nih, pacaran itu termasuk pendekatan atau bukan? Dan kalau misalnya dia adalah pendekatan di zaman sekarang itu seperti apa sih bentuknya dalam syariat? Oke, tadi pacaran pendekatan atau bukan? Ya, bisa dibilang pendekatan. Tapi yang salah itu adalah caranya. Padahal di dalam Islam, pacaran menurut syariat itu ya ketika telah melalui akad nikah, yang biasa kita kenal dengan pacaran halal gitu kan. Tapi kalau pada umumnya di zaman sekarang itu pacaran itu melakukan pendekatan gitu. Padahal di dalam Islam pun tidak ada ya kan yang namanya pacaran secara Islam. Jadi pacaran melalui pendekatan yang salah, cara yang salah, jalan yang salah gitu, yang tidak ada dan tidak diatur dalam syariat Islam. Nah, pacaran yang menurut syariat gimana? Jadi melalui dengan masa ta'aruf, yang biasa kita kenal ta'aruf ya, yaitu proses pengenalan antara satu orang dan pihak yang lainnya gitu. Jadi melibatkan pihak yang lainnya, tidak dengan antara dua orang aja yang bukan mahram, tapi ada medianya, ada batasannya gitu. Nah, itu yang diatur secara Islam melalui apa? Melalui ta'aruf, melalui khitbah, dan melalui akad gitu, yang merupakan tujuan dari mencapai ridha Allah. Berarti dia pacaran bukan apa ya istilahnya tadi, ta'aruf itu bukan apa, pendekatannya itu di dalam Islam ta'aruf, bukan pacaran. Iya, masa pengenalan gitu. Tapi kalau pacaran kan tadi pendekatan ya, pendekatan pada jalan yang salah. Adapun ta'aruf yang memang telah sesuai dan diajarkan
dalam syariat Islam, merupakan pengenalan. Dalam pengecualian, ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya gitu. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW itu kan bersabda bahwa tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Mungkin sekarang tuh medianya bukan lagi mesra-mesraan di taman gitu atau jalan-jalan bareng, tapi bisa diganti misalnya video call tiap malam atau mungkin voice note yang pakai suara lembut gitu, atau mungkin bisa chatan panjang pakai emoji. Nah, menurut Kak Ika nih, apakah itu termasuk interaksi yang bisa menimbulkan khalwat secara digital atau enggak? Oke, jadi sebelum kita jawab nih, apa sih khalwat itu? Jadi khalwat itu adalah situasi di mana laki-laki dan perempuan hanya berdua dalam interaksi, tidak ada orang ketiga untuk menengahinya. Nah, makanya di hadis itu bilang kan, yang ketiganya itu setan, karena ya nggak ada yang menengahi mereka dalam berbuat sesuatu apapun. Nah, terus juga dibilang itu termasuk khalwat digital nggak sih ketika kita teleponan, chattingan. Nah, kalau kita lihat sekarang kan udah serba modern ya, apa-apa digital, lebih gampang diakses, yang jauh jadi lebih dekat gitu ya kerasanya. Dan menurut aku itu termasuk hal digital. Kenapa? Kita tuh interaksi nggak mesti melulu face to face. Kayak aku sama Kak Ismi, ini namanya interaksi. Aku juga bisa, aku dengan video call, aku bisa interaksi sama orang lain. Nah, kenapa itu bisa termasuk dan khalwat? Tergantung konteksnya apa yang dibahas. Kalau yang dibahas soal tugas, soal organisasi, dan itu emang bahasanya to the point, itu nggak termasuk khalwat. Tapi ketika dia dalamnya itu bahas soal pribadi, merembet kemana-mana yang gitu lah ya, itu bisa memicu yang namanya khalwat. Dan ini juga sama konteks dengan Qadul Basar. Allah itu udah mention kita di Quran surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31, yang dimana kita dianjurkan untuk menunduk pandangan baik laki-laki maupun perempuan. Dan konteksnya ketika di era digital, contoh ya, kita nggak mesti melulu ketika ada cewek cowok kita nundukin pandangan, nggak sekedar face to face. Di digital juga ada, misalnya ketika kita dia keren deh, cowok itu keren deh, udah pintar, wawasannya luas dan sebagainya. Nah, kita nih sebagai cewek sering gak sih nge-stalking gitu? Dia gimana ya? Dia ini gak ya? Gitu. Dia gak sih kayak mikir, dia udah ini gak ya? Oh, dia dulu sekolahnya di mana? Nah, dengan kita nge-stalk dia terus dengan perasaan nafsu, itu kan bisa memicu nafsu ya kalau obses. Itu yang nggak boleh, itu juga termasuk dari khalwat digital. Dan aku keingat di mana di kitab Bidayatul Hidayah, waktu itu guru aku bilang kalau misalkan laki-laki itu diuji lewat pandangannya dan perempuan diuji dengan rasa keinginan dia untuk menunjukkan bahwa dia itu indah. Laki-laki itu sangat menyukai keindahan dan wanita tahu kalau dirinya indah dan pantas untuk ditampilkan gitu. Ada tambahan dari? Iya, menurut Kaismi gimana? Iya, betul sih. Jadi kayak khalwat kan berdua ya, yang mana tadi udah dijelasin sama Ika sendiri ya. Tapi dari khalwat itu sendiri bukan bisa hanya fisik atau langsung aja, tapi melalui online atau digital itu udah ya sering gitu ditemukan gitu kan. Ibaratnya kayak hanya dia aja yang tahu, hanya Allah yang tahu gitu. Jadi nggak ada tuh orang yang lain pada tahu gitu tentang apa yang dia lakuin apapun. Kayak misalnya si pasangan itu, si cewek ngomong gitu, enggak kok nggak ngapa-ngapain, enggak kok nggak pegang-pegangan, tapi kan kita nggak ada yang tahu gitu. Entah mungkin si laki-laki menyuruh untuk berbuat yang negatif ya kan, atau memperlihatkankah auratnya. Nah, uzubillah min dzalik ya. Jadi kayak ibaratnya itu kita nggak ada yang bisa kontrol dan nggak ada yang bisa tahu ya. Yang tahu cuma dirinya dan hanya Allah gitu. Jadi itu benar-benar, bahkan itu yang lebih bahaya sih menurut aku, karena itu tidak terbatas ruang dan waktunya gitu. Soalnya juga itu jadi alibi mereka nggak sih?
aku kan sama dia cuma chattingan, kita kan LDRan, nggak kayak si A tuh, dia tuh pegangan tangan ke taman, ketemuan gitu. Kita mah beda gitu, kita mah tuh lebih kayak tingkatannya tuh masih standar gitu. Dan ternyata aku pernah dikasih tahu, setan itu nggak secara terang-terangan nyuruh kita untuk melakukan dosa besar, tapi dia tuh membisikkan hal-hal sesuatu yang dimana kita ngerasa itu mah dosanya kecil gampang lah, no dia tuh lebih besar loh dosanya, nggak apa-apa lah kali-kali, itu yang bikin bahaya gitu. Tapi ya Kak, zaman sekarang tuh banyak orang yang menjadikan pacaran, atau mungkin buat mereka yang nggak pacaran ya, orang spesial yang menurut mereka itu dijadikan sebagai alasan untuk memotivasi diri. Misalnya, si dia keren deh, misalnya dia produktif, misalnya si dia keren deh, dia suka baca buku gitu. Nah itu menjadikan dia jadikan itu sebagai alasan untuk memotivasi dirinya gitu. Apakah itu juga termasuk khalwat atau tidak Kak? Oke. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika di dalamnya ada terselubung rasa ibaratnya dia ingin lebih gitu kan ya, menaruh pada perasaannya gitu secara lebih, bukan hanya sekadar mengagumi ataupun memotivasi diri dia, ya kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau misalnya ada rasa obses lebih yang bahkan akan menimbulkan kepada halwat ataupun syahwat dia sendiri yang akan menjerumus kepada kemaksiatan, itu mungkin yang tidak, bukan mungkin ya, itu yang memang tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan dalam Islam itu sendiri gitu. Makanya padahal jika kita lebih membuka pikiran kita lagi, menyadari diri kita lagi bahwasanya ada yang lebih pantas loh dijadikan motivasi kita, panutan kita, siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada juga ibaratnya orang-orang berilmu, para ulama, habaib yang tidak diragukan lagi keilmuannya, maka itu ibaratnya yang benar-benar bisa kita jadikan motivasi untuk kita sendiri gitu. Adapun kalau kita mengagumi seseorang itu sah-sah aja, boleh aja karena fitrahnya ya kan. Namun yang perlu digarisbawahi, jangan sampai rasa itu melebihi gitu, apalagi menimbulkan rasa obses ingin memiliki, apalagi kepada hal negatif gitu. Dan menurut aku ya, kalau misalkan betul tadi kan awalnya alibinya jadi motivasi gitu kan untuk menyamai standar gitu. Tapi kenapa gak diganti? Biasanya tuh hal itu terjadi ketika dia kekurangan dukungan. Dia ngerasa kalau misalkan cuma dia yang ngertiin aku, cuman dia lewat dia tuh aku jadi semangat. Padahal dia nggak mikir atau dia tuh lupa orang tua mereka, lingkungan mereka, teman-teman kita itu nge-support, tapi kita malah fokusnya itu ke si cowok itu gitu. Jadi harus diubah lagi pandangannya, gak mesti si cowok itu yang jadi panutan buat motivasi. Betul tadi kata Kai sih, bisa dilihat lewat itu ya, tokoh-tokoh yang udah keren gitu, yang udah terkenal dengan ilmunya dibanding dia sendiri yang juga masih proses. Betul. Masalahnya ya Kak, ada mungkin beberapa orang menjadikan mungkin pacarnya yang mungkin gini deh, dia awalnya tuh memang niatnya tulus, misalnya dia pengen misalnya belajar karena doktrin terbesar dari lulusan pesantren biasanya adalah Timur Tengah untuk melanjutkan studinya itu kan, biasanya pengen ke misalnya ke Mesir, ke Jordan dan lain-lain. Nah mungkin awalnya niat dia itu baik gitu, dia mau menuntut ilmu. Nah mungkin seiring berjalannya waktu dia bertemu dengan orang yang mungkin dia tipe gue banget gitu. Nah akhirnya kan mau nggak mau niat itu akhirnya tercampur baur antara niat kebaikan dia yang pengen menuntut ilmu dan niat dia karena ada si dia gitu misalnya. Nah itu bagaimana sih cara misalnya kalau misalnya seandainya nauzubillah kita yang mungkin terjerumus di posisi itu, atau bagaimana misalnya kita untuk memberitahu teman-teman kita yang seperti itu, karena katanya ya orang yang paling susah untuk dinasihati adalah orang yang sedang jatuh cinta. Iya, betul. Karena cinta itu buta dan tuli. Iya. Tadi aku notice sih kata dia, gimana nih caranya ketika kita udah bener-bener serius nih niat ya, udah niat kayak menuntut ilmu gitu kan ya. Pas di pertengahan jalan kita menemukan gitu kan kayak keras kita gitu kan, yang membuat kita tuh kayak yang membuat kita tuh kayak ibaratnya akhirnya tergoda, terlena gitu kan ya, bahkan jatuh kepada lubang yang salah gitu, yaitu kemaksiatan ya kan. Nah itu gimana?
sebenarnya jadi bingung malaikat yang mau nyatet yang baik apa yang buruk nih gitu. Kanan atau kiri ya? Iya, soalnya betul karena bercampur baur gitu kan ya. Yang pertama perlu kita reminder lagi, ingat lagi bahwasanya kita harus lurusin niat kita ya. Kamu jauh-jauh nuntut ilmu, apa yang kamu dapatkan gitu. Masa iya kamu sia-sia ya kan? Misal apalagi kayak tadi nuntut ilmunya di Al-Azhar misalnya. Al-Azhar gitu kayak Timur Tengah gitu kan ya, yang udah kita mengorbankan jauh dari orang tua kita gitu kan ya, udah dari tenaga, pikiran, materi kita keluarkan semua, cuma gara-gara godaan ibaratnya di tengah jalan nih, laki-laki nih, sesuatu yang membuat kita ibaratnya lupa tujuan kita tuh apa gitu. Jadi yang perlu kita ingat, meluruskan niat kita lagi gitu kan, dan lebih memikirkan sih sebenarnya itu udah pasti belum sih? Iya benar kan? Kan itu baru angan kita aja kan, sesuatu yang belum pasti terjadi. Apakah dia jodoh kita? Kan gak ada yang tahu, jodoh kan cuma urusan Allah gitu kan. Dan tentu kalau misalkan dia ternyata bukan jodoh kita, berarti kan selama ini kita membuang-buang waktu kita, membuang pikiran. Apalagi cewek, overthinking. Dia nggak ngabarin, gimana kabarnya? Misalnya, aku ini, dan kadang rasa yang kayak gitu, misalnya yang dimaksud ini, berkat dia termotivasi terus juga di tengah jalan kan, misal ya awalnya tadi itu mau niatnya ini mau cari-cari tahu soal Al-Azhar kayak gimana ya sama dia, mungkin pendekatan awalnya kayak gitu, soal Al-Azhar gimana ya, kisi-kisi biar masuk kayak gimana ya, awalnya kayak gitu, lama-lama deket sehingga di perjalanan dia sadar, loh aku kan niatnya tuh mencari ilmu, kok tiba-tiba ini ikut-ikutan satu niat ini gitu. Ada rasa ingin bersanding biar sejajar, kan gitu ya, apalagi di Indonesia. Ada keinginan buat sejajar dan lain-lainnya. Jadi menurut aku ketika emang kita udah ngerasa kayak gitu nih, kalau di posisinya udah kayak gitu, yaudah ketika udah sadar, hapus itu yang penghalang-penghalang gitu. Kadang kita nggak enak, tapi kan dia udah ngebantuin aku biar bisa masuk ini. Kadang rasa nggak enak gitu ya, apalagi cewek. Jadi ya udah emang iya. Jadi emang harus ditegasin, cewek harus tegas sama perasaannya. Betul. Apalagi cewek itu paling gak bisa soal kepastian. Toh dia juga belum tahu takdirnya kita juga. Terus kadang juga cowok yang paham agama nih, labelnya paham agama, kadang cuma labelnya doang gak sih? Banyak tuh yang di luar sana, labelnya anak Gus dan sebagainya, tapi nggak sesuai sama ininya. Mungkin yang dia kontenkan, yang dia tampilkan di orang lain baik, tapi di belakang itu kita kan nggak ada yang tahu. Gitu sih menurut aku. Jadi tegas sama perasaannya sendiri. Karena emang yang namanya cewek ya sangat gampang gitu, sangat mudah untuk terpengaruh dengan perasaannya gitu. Berarti kita cukup dengan pertama tadi adalah memperbaiki niat, dan yang kedua tegas dengan perasaan sendiri. Ya betul. Benar-benar. Karena aku juga ada sempat sharing sama teman, ternyata karena dia ngerasa selama ini dia udah jauh banget jalannya, akhirnya dia memilih untuk memutus hubungan itu dengan si cowok itu. Bagus. Sebenarnya dari situ kan kita bisa simpulkan ya, halalkan atau tinggalkan. Betul. Ada dua pilihan doang ketika kita jatuh cinta tuh, halalkan atau tinggalkan. Kalau misalnya kita belum siap, baik itu secara lahir ataupun batin, baik secara ilmu ataupun materi, kesiapan mental dan lain sebagainya, semua kan nikah itu butuh bekal ya. Betul. Jadi ketika kita belum siap akan itu, ya udah tinggalkan. Namun ketika kita sudah mantap, sudah istikharah melalui dengan jalan yang ada semestinya gitu ya, yang telah diajarkan secara syariat tadi, ya insya Allah gitu ya, kita ambil dengan jalan halalkan gitu, melalui proses yang tadi sudah dijelaskan ya, yaitu ta'aruf, proses pengenalan, lalu khitbah, lalu langsung akad. Udah simpel sebenarnya ya kan? Sesimpel itu, tapi kata-kata masih keribetin lewat pacaran. Karena mungkin kurang literasinya juga sih ya, maksudnya kurang pemahaman lagi gitu kan. Itu sih menurut aku. Kalau aku bisa tambahin ya, mungkin bicara soal ilmu, pemahaman, pengetahuan misalnya, aku gak bermaksud untuk menjelek-jelekan atau membedakan antara misalnya lulusan SMA dan tidak lulusan SMA, karena misalnya di lulusan pesantren. Tapi menurut aku sendiri ya, lulusan pesantren itu seharusnya dia tuh punya benteng tersendiri gitu.
karena kayak pasti untuk anak-anak yang seperti lulusan pesantren itu udah dikasih bekal gitu sama ustadz-ustazahnya misalnya, sama guru-gurunya, sama kiai-kiainya, bahwa setiap misalnya subuh atau habis maghrib itu biasanya kan mereka ada pengajian ya. Nah itu mereka seharusnya lebih bisa menjaga perasaannya, karena nasihat-nasihat yang mungkin menurut mereka itu ya udahlah bodo amat, nggak bakal terjadi juga, pasti bakal menjadikan mereka itu sadar misalnya, karena nanti misalnya dia terjerumus, dia tuh punya dulu pernah dinasihatin kayak gini, nggak boleh gitu. Iya, ingat sendiri. Jadi semua sih sebenarnya kembali kepada dirinya masing-masing ya. Makanya kita tadi sih yang harus digarisbawahi lagi, pertama kita tahu tujuan kita apa, lurusin niat lagi. Kedua juga kita harus tegas sama prinsip kita, perasaan kita gitu. Kalau itu kita tahu salah, ya udah jangan diteruskan gitu. Terus. Dan kalau menurut salah satu podcaster yang pernah aku dengar ya Kak, katanya kalau misalnya kita pengen menjalin hubungan dengan seseorang itu kita harus memastikan apakah kita itu sudah cukup dengan diri kita sendiri. Iya, sudah kelar. Benar, karena kalau misalnya kita ternyata masih kurang sama diri kita masih pengen ini, masih pengen itu. Misalnya nih di cewek kita masih pengen sendirian misalnya, kita masih pengen kumpul-kumpul bareng teman. Kalau misalnya ternyata dia masih belum siap, belum puas dengan itu, otomatis kan ketika misalnya nanti dia menjalin hubungan itu akan menjadi salah satu pemicu untuk hubungan mereka tuh jadi gampang renggang gitu. Benar. Betul. Apalagi misalnya kalau dia dapat cowok yang apa sih istilahnya Kak? Yang kayak ngatur-ngatur, yang posesif gitu maksudnya. Patriarki, posesif, semoga kita dijauhkan. Amin. Nah, kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu tentang ada perbedaan pacaran dan ta'aruf nih Kak. Nah, kalau menurut Kakak nih, perbedaan antara pacaran dan ta'aruf itu gimana sih? Karena banyak banget nih orang yang menyalahgunakan ta'aruf, karena katanya ta'aruf itu adalah pacaran versi Islam. Oke, sebenarnya kita gampang untuk membedakannya ya. Perbedaan dasar yaitu antara pacaran dan ta'aruf. Pacaran sendiri dia tidak tahu arah rasanya itu kemana gitu. Dia melibatkan rasa tapi nggak tahu arahnya kemana gitu. Beda dengan ta'aruf. Ketika dia tahu tujuannya atau arahnya yaitu kepada pernikahan, ya kan? Lalu selanjutnya perbedaannya ketika pacaran, dia lebih bebas. Ya kan, nggak ada aturan, nggak ada batasan gitu. Tapi beda sama apa? Sama ta'aruf. Ta'aruf itu melibatkan pihak ketiga, yang mana ada mediatornya, yang ada batasannya gitu. Gak boleh tuh, namanya ibaratnya seseorang yang ta'aruf itu dia berhubungan langsung tuh, kontekan secara langsung antara laki-laki dan si pihak perempuan. Jadi benar-benar dijaga banget. Lalu pacaran tersebut itu kan sudah jelas ya labelnya haram, ya kan, dan lebih cenderung ke negatif. Berbeda dengan ta'aruf, karena itu melalui pengenalan, yang tahu tadi arahnya melalui apa? Tadi melalui secara ta'aruf, hitbah dan akad. Itu kan merupakan menghargai antara keluarga ataupun perempuan, bahkan agama itu sendiri, begitu. Terus juga kalau misalkan aku pribadi, kalau pacaran ya itu tadi bebas, nggak ada ini. Lewat interaksi juga mereka beda. Ketika yang pacaran itu ya udah, toh dia chatan nggak ada yang tahu, tengah malam mau sleep callan nggak ada yang tahu, karena mereka doang. Dan itu yang disebutin halwa tadi. Ketika ta'aruf itu mereka mengadakan pihak ketiga bahkan keempat. Contohnya bibi aku waktu itu ta'aruf. Jadi mereka itu kalau mau interaksi itu melalui grup. Jadi ada grupnya tuh, grup ta'aruf ya. Jadi antara pihak cowok, pihak cewek, terus mempelai cowok, mempelai cewek itu di sana. Jadi yang diomongin tuh visi misi nikahnya gimana, bakal ada yang tukeran CV ya Kak. Terus juga kedepannya kayak gimana, kekurangan sama kelebihan satu sama lain kayak gimana, hobinya apa. Jadi selama waktunya juga singkat. Dan selama mereka bercakapan itu ada yang memantau. Jadi itu yang
memicu yang namanya setan tuh menyelinap, karena ya itu ada pihak ketiga, pihak keempat. Coba kalau kita ngomong misal kita sama pacar, nauzubillah, misal ada seseorang sama cowoknya, kalau misalkan berdua ya udah bebas kan ngomongin apa aja, terus bahasanya ngawur juga gak ada yang mantau, ya Allah mantau sih. Tapi kalau misalkan secara grup mereka kan memilah-milih pertanyaan nih, jawaban mana nih yang sopan, jawaban mana yang ini gitu kan. Itu sih menurut aku perbedaannya. Nah, ada lagi nih pertanyaan mungkin juga sekaligus pertanyaan terakhir, yaitu bicara tentang cinta. Cinta itu adalah fitrah. Bahkan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama itu untuk bisa meneruskan manusia-manusia lainnya itu juga diberi pasangan kan. Nah, masalahnya adalah cinta itu kan seperti api ya. Kalau misalnya dia nggak diarahin, nah itu bisa membakar. Menurut dari kakak-kakak ini, gimana sih cara Islam itu mengajarkan kita untuk mengelola perasaan cinta yang datang ketika itu belum halal gitu. Apalagi nih di usia kita yang lagi 20-an yang benar-benar tantangannya adalah itu Rasa. Siapa dulu nih? Oke. Menurut aku ya, cinta itu fitrah. Rasa suka itu fitrah, emang pure dari Allah ngasih ke kita. Kita nggak minta, kita tiba-tiba dikasih, tiba-tiba kagum sama seseorang. Cinta atau rasa suka yang kita dapat itu sama halnya dengan rasa lapar. Kita emang minta rasa lapar? Enggak kan? Tiba-tiba ya udah lapar, dan cara memenuhinya gimana? Dengan cara makan. Nah, ada dua. Ada yang memenuhi dengan cara yang haram, bisa kita nyolong makanan. Itu kan endingnya kita makan tetap aja sama-sama kenyang. Beda sama kita makan ya emang dengan hasil yang halal. Bisa dari lewat kiriman orang tua ataupun kita bekerja. Itu kan halal tuh. Itu sama-sama kenyang, tapi konteksnya beda. Yang satu haram, yang satu halal. Sama juga kayak cinta atau perasaan. Kita nggak minta, ya Allah, aku kenapa sih suka sama dia? Padahal kan aku tahu yang suka sama dia tuh banyak loh. Aku jadi sakit hati ngeliat deket sama yang lain. Misal kayak gitu. Kita nggak bisa. Dan gimana Islam mengatur rasa perasaan kita gitu ya. Apalagi dalam yang konteks masih remaja ataupun dewasa itu rawan-rawan banget ya Kak. Jadi menurut aku yang pertama itu punya prinsip sih. Kita harus punya prinsip gimana kedepannya nih, aku tuh kedepannya mau kayak gimana. Misal ketika aku nih proses belajar, aku nggak boleh kayaknya deh deket sama cowok. Soalnya kalau deket sama cowok, fokus aku buyar, dan itu pasti terjadi. Terus dengan cara gimana sih Islam menjaga kita dalam sebelum jenjang halal juga, kurangi interaksi dengan lawan jenis. Itu dia tadi Guru Basar tadi tuh sangat penting banget guys, baik itu secara online maupun offline. Jadi itu sangat penting. Jadi kalau misalkan interaksi secukupnya aja dengan to the point, gak apa-apa judes. Bahkan ada ulama yang bilang kalau semakin cewek itu judes, semakin itu bagus, gitu kan. Terus kalau misalkan kita emang suka sama seseorang, sulit untuk dihilangkan perasaan itu, cukup doain. Cinta dalam diam, asik. Kayak kisahnya Sayyidatina Fatimah sama Sayyidina Ali, yang dimana setan pun nggak tahu loh kapan mereka saling suka. Ketahuannya ketika Sayyidatina Fatimah itu kan bilang kan waktu itu sama Sayyidina Ali kalau dia tuh waktu dulu itu sempat mengagumi seorang pemuda yang sangat kuat, sangat pemberani. Waktu itu Sayyidina Ali tuh kecewa gitu, sedih. Oh, jadi selama ini tuh kamu nggak bahagia nikah sama aku, kamu tuh ternyata suka sama orang lain. Tapi waktu itu Sayyidatina Fatimah bilang, dan pemuda itu sekarang ada di hadapanku. Jadi mereka tuh sama-sama suka ternyata. Jadi lebih kerasa nikmatnya gitu. Dan yang terakhir menurut aku, selain interaksinya dibatasin, terus doain diam-diam, yang terakhir itu kita harus yaitu sabar. Kenapa sabar? Karena emang gak segampang itu buat nahan perasaan sama orang lain. Bahkan kita tahu kalau kita tuh ada perasaan sama dia, dan kita tahu kalau itu nyakitin ke kita, itu gak bisa. Dan aku pernah waktu itu ada pengajian Al-Munabihat sama Bu Nyai. Jadi Bu Nyai itu cerita soal pemuda yang dimana itu dia kagum dengan seseorang, dia mencintai bahkan ketika dia sampai mati. Dan itu dibilang ketika kita menyukai seseorang, ketika kita mengagumi seseorang hingga mati,
tidak ada seorang pun yang tahu itu matinya itu syahid ya. Betul. Jadi syahid itu gak mesti perang terus meninggal kebunuh, karena itu juga salah satu jihad kita dalam menjaga perasaan kita gitu, karena gak gampang gitu. Kalau menurut Kak Ismi gimana nih Kak? Aku setuju banget sih, tadi aku juga baru mau nyambung ya, ternyata dibahas juga gitu bahwasanya ketika kita memendam perasaan kepada seseorang bahkan sampai mati gitu kitanya gitu, itu kita dikatakan mati syahid gitu. Masya Allah banget kan, makanya tadi juga sebenarnya proses dalam Islam pun mengatur tentang pacaran halal gitu setelah nikah, itu benar-benar indah banget gitu. Tadi yang udah disebutkan bahwasanya ibaratnya melalui gak semena-mena ya gitu, melalui kita CV, terus ada batasan tertentu, dan ibaratnya juga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu. Jadi benar-benar Masya Allah sih ketika kita bayangkan bahwasannya perempuan saking diagungkan, dimuliakan, dihargai gitu, maka didapatkannya pun gak mudah gitu melalui dengan cara yang halal juga gitu, cara yang baik juga melalui proses ta'aruf tersebut gitu, lalu hingga dibawa ke tujuan akhir pernikahan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mau sedikit nambahin aja ya. Sebenarnya ini lebih pesan buat teman-teman Suara Lebah, terkhusus buat para akhwat. Kalian itu sebenarnya berharga guys. Teman-teman semuanya itu ibaratnya mutiara. Mutiara itu adanya di dalam dasar laut. Dan mutiara itu nggak bisa segampang kita mancing kayak lele gitu, nggak bisa. Nah, untuk bisa mendapatkan satu mutiara berharga itu hanya bisa didapatkan oleh seorang penyelam yang handal. Karena kalau misalnya penyelamnya itu abal-abalan, dia cuma sampai di pinggir laut itu udah ke bawah arus lagi gitu. Bener kan? Nah, jadi aku cuma mau bilang teman-teman yang Suara Lebah, kalian itu berharga. Jaga diri kalian baik-baik, karena yang terjaga untuk yang terjaga juga. Amin. Yang baik untuk yang Baik. Oke, mungkin ada sedikit nggak terasa nih ya Kak, kita udah ngobrol sekian lama ya. Mungkin ada closing statement dari Kak Ismi dan juga Kak Ika untuk mengakhiri podcast kita hari ini. Boleh Kak Ismi dulu. Ya, menurut closing statement dari aku ya, jadilah perempuan yang bisa menjaga marwahnya. Ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu atau seseorang yang baik, maka perbaikilah diri kalian sendiri. Jangan khawatir akan jodoh, bahwasannya jodoh adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita cukup memperbaiki diri kita, memantaskan diri kita, dan membekali diri kita dengan ilmu, agama, dan serta memperbaiki mental kita. Insya Allah Allah akan datangkan jodoh di waktu yang terbaik dengan orang yang tepat juga. Kalau dari aku, jodoh itu cerminan. Ketika kita baik, kita berusaha upgrade diri kita nggak usah khawatir sama jodoh kita itu kayak gimana. Dan harus tegas sama perasaan. Untuk kalian cewek-cewek, harus tegas sama perasaan kalian, jangan mau dibodohin sama cowok. Oke? Kembalikan kepada moderator. Mungkin ini waktunya udah cukup lama. Terima kasih banyak buat Kak Ismi dan juga Kak Ika yang udah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang tentang pacaran Islami ya hari ini. Kita mau ngucapin terima kasih banyak dari Suara Lebah, dan aku mau bilang jangan takut kehilangan seseorang demi taat kepada Allah, karena Allah gak akan mengambil sesuatu kecuali akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jangan lupa follow, like, share, and comment, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.